Sangga, para Romo Pandita, Bu Pandita, Upasaka dan Upasika, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kedengaran ya? Halo? Sudah dengar, Bante? Jelas, Bante. Jelas ya? Jelas. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya Biku Badranata diberikan satu kesempatan yang sangat baik ini untuk menyampaikan satu tema berkenaan dengan menghargai kehidupan di era new normal. Baiklah, para Romo, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita semua pada kesempatan ini cukup menyadari dan memahami bahwa Indonesia bahkan dunia sedang mengalami atau telah melewati selama 3 bulan penuh ini, yaitu masa pandemi. Masa pandemi begitu banyak mengajarkan tentang sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Dalam setiap hari selama 3 bulan yang telah kita lewati ini, bahkan hingga sampai hari ini, kita selalu mendengar tentang sakit, tentang kematian, dan bahkan begitu banyak hal berkenaan dengan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan diri kita sendiri, yang biasanya kita banyak melakukan aktivitas di luar. Saat ini, atau mungkin selama 3 bulan setelah yang telah kita lewati, kita berada di rumah. Tentu begitu banyak perubahan yang kita rasakan secara nyata. Ada kejenuhan, ada kebosanan yang muncul di dalam diri kita. Ada beberapa umat yang mengatakan kepada Bante ketika Bante pulang ke Tangerang ini. Karena Bante beberapa waktu yang lalu selama masa pandemi berada di Lampung. Ketika Bante beberapa waktu yang lalu juga mengisi Dhamma Desana, ada satu umat yang mengatakan, Bante kok kelihatan hitam, katanya. Bante berpikir ini adalah sebuah perubahan. Dan Bante menjawab, Bapak, Ibu, dan Saudara, Bante menjadi hitam karena Bante mengikuti peraturan pemerintah. Pemerintah menganjurkan kepada kita untuk rajin cuci tangan. Karena Bante selama di kampung, di Lampung, rajin cuci tangan, akhirnya Bante lupa untuk cuci muka dan cuci badan. Akhirnya Bante hitam. Nah, ini perubahan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, just kidding. Perubahan jika kita tidak bisa menerimanya dengan baik, dengan bijaksana. Atau ketika kita menolak perubahan itu hadir di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah penderitaan. Akan muncul penderitaan di dalam kehidupan kita ketika kita menolak perubahan itu. Ketika penderitaan muncul di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah penderitaan akan tidak menerimanya sebuah perubahan, maka yang terjadi adalah kita akan mampu mempengaruhi batin dan jasmani kita. Penderitaan itu akan mempengaruhi batin dan jasmani kita. Batinnya menjadi gelisah, batinnya menjadi kecewa, batinnya dipenuhi dengan kekhawatiran, bahkan ketakutan, kepanikan akan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan yang terjadi saat ini, yaitu di masa pandemi ini. Sehingga batin menjadi gelisah, menjadi takut. Jasmani menjadi ikut sakit. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan saat ini di masa pandemi. Nah, untuk ini Bapak, Ibu, dan Saudara, Indonesia sudah memasuki era new normal. Di mana di era new normal ini kita diajarkan atau dianjurkan untuk menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia yang baru bukan berarti kita berubah menjadi wujud yang baru. Tetapi manusia yang baru di sini artinya
kita memiliki cara pandang yang baru, cara pandang yang benar, memiliki pengertian yang benar untuk menjalani dan memanfaatkan kehidupan kita saat ini dengan baik. Nah, untuk itu kita hendaknya mampu menjadi manusia yang baru dengan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang seperti apa? Di sini adalah kebiasaan memiliki pola hidup yang jauh lebih sehat. Ya mungkin kemarin Bante, saya sudah menjalani kehidupan saya dengan baik. Pola hidup sehat, tetapi pada kenyataannya saat ini kita bisa melihat, kita masih bisa mengalami sakit dan sebagainya. Ya tentu, tetapi pola hidup sehat di sini, kita juga harus mampu memiliki pola hidup sehat untuk bagian dari batin kita. Yaitu di mana cara berpikir, cara berucap, cara bertindak kita. Kita harus benar-benar mampu memulai dengan kehidupan, cara kehidupan yang baru, dan kebiasaan yang baru, bagaimana kita mampu berpikir, berucap, dan bertindak dengan baik. Kita harus berusaha untuk memiliki satu perubahan yang jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Sehingga kita mampu untuk meningkatkan kualitas batin kita. Dengan menjaga 3 pintu karma. Secara baik, bagaimana mampu mengembangkan pikiran penuh dengan cinta kasih. Bagaimana mampu mengembangkan ucapan dengan penuh cinta kasih. Membiasakan diri untuk bertindak yang baik, yang memberikan manfaat bagi diri kita, dan manfaat bagi banyak orang, bahkan semua makhluk. Maka kualitas batin kita akan menjadi lebih baik. Seperti halnya pada kesempatan hari ini, kita mampu menggunakan waktu kita untuk memberikan nutrisi batin. Kita perlu memberikan apresiasi kepada Sekretaris Wilayah untuk Provinsi di Papua tentunya Yang Mulia Bante Badrasunanda, yang senantiasa memberikan fasilitas dan sarana dengan sebaik mungkin untuk seluruh umat Buddha yang berada di Papua ini. Bagaimana meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi beliau memiliki jiwa yang penuh dengan cinta kasih. Mengapa saya katakan demikian? Karena di masa yang begitu sulit, beliau mampu memanfaatkan waktu itu untuk tetap memberikan pelayanan kepada seluruh umat yang ada di Provinsi Papua, bahkan juga banyak yang ikut selain dari Papua juga di Indonesia. Mengikuti kegiatan sharing Dharma yang dilakukan oleh Yang Mulia Bante Badrasunanda ini. Kita harus memberikan satu apresiasi yang sangat luar biasa. Ini adalah wujud cinta kasih Yang Mulia Bante kepada seluruh umat Buddha yang ada di Papua. Baiklah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lanjutkan bahwa selain menjaga pola hidup sehat secara batin, kita juga harus menjaga pola hidup sehat saat ini di era new normal. Tentu pemerintah telah memberikan aturan yang telah dimunculkan untuk kita mampu menjaga kehidupan kita atau diri kita untuk tetap hidup sehat. Ya, seperti halnya menggunakan masker setiap bepergian. Kita juga rajin membersihkan tangan, mungkin rajin juga bersih diri, membersihkan pakaian kita, menjaga pola makan kita. Mungkin juga kita juga harus senantiasa menjaga jarak dan meluangkan waktu untuk memberikan nutrisi batin seperti halnya seperti pada kesempatan malam hari ini. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa masa pandemi yang telah kita lewati mengajak kita untuk melihat perubahan secara nyata. Saat ini telah memasuki era new normal di mana kita harus memiliki sebuah kebiasaan baru, memiliki sebuah kehidupan yang baru. Itu adalah hidup yang sehat, membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan kita. Di sini kita juga harus mampu untuk menghargai kehidupan. Menghargai kehidupan seperti apa? Kita hendaknya mampu menyadari di dalam Dhamma, Sang Buddha
telah mengajarkan kepada kita. Di dalam Dhamma dikatakan, usia tua, sakit, dan kematian belum dapat kita atasi. Jara damomhi, jarang anatito. Biadi damomhi, biadi anatito. Maranang damomhi, maranang anatito. Bahwa aku akan mengalami usia tua. Aku akan mengalami sakit. Aku akan mengalami kematian. Tetapi ketika hal ini belum dapat kita atasi. Hal ini perlu untuk kita sadari agar kita dapat menghargai kehidupan kita saat ini. Harus menyadari dengan sebenar-benarnya, merenungkan secara mendalam dalam setiap waktu bahwa usia tua, sakit, dan kematian belum dapat kita atasi. Ketika kita menyadari hal ini dengan baik, maka yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan hidup untuk meningkatkan kualitas batin kita. Bahkan 2500 tahun ya yang telah dilewati dalam kehidupan Sang Buddha sudah mengajarkan bahwa usia tua dan sakit itu pasti akan dialami oleh manusia. Semisal pada kesempatan hari ini, atau mungkin 3 bulan yang telah kita lewati, masa pandemi ini muncul di Indonesia, bahkan di dunia, berkenaan dengan sakit dan kematian, bahwa itu telah diajarkan oleh guru agung kita. Dan mengapa saat ini kita masih mengalami penderitaan jika itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena setiap orang tidak menginginkan untuk sakit, tidak menginginkan kematian. Tidak menginginkan kematian, tidak menginginkan sakit, tidak menginginkan yang disebut dengan usia tua. Berarti di sini artinya ada penolakan untuk menjadi tua, untuk menjadi sakit, dan untuk mengalami kematian. Sehingga muncul yang disebut dengan ketidakpuasan atau penderitaan. Nah, untuk itu, menyadari hal ini, marilah sekali lagi Bante mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memanfaatkan waktu kehidupan kita di dalam meningkatkan kualitas batin kita, kualitas mental kita. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu terus belajar Dharma dengan semangat, terus untuk semangat juga di dalam berpraktek Dhamma. Salah satunya dengan menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Tadi pada saat membaca parita, kita bersama-sama mengulang sila dengan sebaik mungkin, dengan ketulusan hati, dengan penuh tekad yang kuat. Kita mengulang sila. Tidak membunuh, berusaha menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, ucapan-ucapan yang tidak benar, dan menghindari konsumsi makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Ini adalah usaha bagi kita untuk memanfaatkan kehidupan di dalam meningkatkan kualitas batin. Dengan praktek sila, maka kita akan mampu menghargai kehidupan kita saat ini. Mengapa dikatakan menghargai kehidupan? Karena dikatakan di dalam Dharma bahwa terlahir sebagai manusia itu sungguh sulit. Ya. Untuk dapat bertemu dengan ajaran kebenaran Dharma atau untuk dapat mendengarkan Dharma itu juga sungguh sulit. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa kelahiran sebagai manusia telah kita dapatkan, Dharma juga dapat kita warisi dalam kehidupan ini. Kita telah bertemu dengan ajaran kebenaran Dharma. Bukan hanya sekedar bertemu, tetapi kita dapat mempelajari, bahkan mempraktikkan Dhamma itu di dalam kehidupan saat ini. Ini adalah sebuah keuntungan. Ini adalah sebuah keajaiban yang telah kita dapatkan di dunia ini. Yaitu terlahir sebagai manusia. Dapat bertemu dengan ajaran kebenaran Dharma. Bahkan mempelajari dan mempraktikkan Dharma itu. Nah, untuk itu, manfaatkanlah kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Nah, untuk menghargai kehidupan di dalam Dhamma pada 204, Sang Buddha juga pernah bersabda,
arogya parama labah, santuti paramang danang, wasasa paramanyati nibanang paramang sukan. Arogya parama labah artinya adalah bahwa kesehatan merupakan keuntungan yang paling besar dibandingkan keuntungan-keuntungan yang lainnya. Pada masa pandemi ini, di era new normal ini, tentu kita telah melihat begitu banyak fenomena atau kondisi-kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik yang terjadi bagi diri kita, ataupun yang kita lihat melalui sosial media, atau mungkin televisi dan berita-berita lainnya. Kita mampu menyadari dan memahami pada kondisi saat ini bahwa kesehatan merupakan keuntungan yang paling besar dibandingkan keuntungan-keuntungan yang lainnya. Dalam satu hari kita melihat pada masa pandemi ini mungkin lebih dari 1, 10, bahkan 50 orang atau mungkin 100 orang yang dapat mengalami kematian atau mengalami sakit, yaitu wabah penyakit COVID-19 ini. Di sini kita bisa melihat bahwa kesehatan menjadi keuntungan yang paling besar dibandingkan keuntungan-keuntungan lainnya. Meskipun kita punya banyak materi atau harta benda, kita begitu banyak rumah mewah atau mobil mewah, tetapi jika kita tidak sehat, kira-kira bahagia atau tidak? Tentu sulit untuk kita merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita meskipun kita memiliki begitu banyak materi, meskipun kita punya begitu banyak rumah, banyak mobil mewah, tetapi jika kita sakit, kita tidak bisa menikmati atas apa yang kita miliki. Kesehatan di sini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang dapat benar-benar menjaga rakit ini, tubuh jasmani ini selama masih sehat, kita gunakan untuk terus melakukan banyak kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara saya hormati, yang kedua adalah santuti paramangdanam. Artinya adalah kepuasan merupakan harta yang sangat berharga dibandingkan harta-harta yang lainnya. Setelah kesehatan menjadi keuntungan yang paling besar dibandingkan keuntungan yang lainnya, Sang Buddha menyampaikan di sini bahwa kepuasan adalah harta yang sangat berharga. Ketika kita begitu punya banyak penghasilan, dalam satu hari mungkin 100 juta, mungkin dalam satu hari mungkin 1 miliar. Tetapi jika kita tidak pandai merasa puas, maka tidak akan pernah cukup. Wujud dari rasa puas adalah kita mampu untuk menjadi pribadi yang dapat bersyukur. Mensyukuri atas apa yang kita dapatkan, atas apa yang kita miliki. Ketika kita mampu bersyukur, artinya kita menjadi pribadi yang pandai merasa cukup. Kembali lagi bahwa ketika kita tidak pandai merasa puas, yang terjadi kita akan selalu menggunakan tubuh jasmani ini untuk terus mencari dan mencari. Hakikat dari mencari adalah tidak adanya kepuasan di dalam diri kita. Kita akan terus mencari dan mencari. Ketika kita terus mencari, kita telah menggunakan tubuh jasmani ini secara berlebihan. Jika kita menggunakan tubuh jasmani ini untuk terus mencari, maka yang terjadi kita akan kelelahan. Kalau kita menjadi pribadi yang kelelahan dalam setiap waktu, maka kita akan goyah.
akan terjatuh, akan goyang. Ya. Karena apa? Ketika kita terus mencari, kita lupa untuk memenuhi kebutuhan batin kita. Kita lupa karena terlena di dalam pencarian, kita lupa untuk meningkatkan kualitas batin kita. Maka kita menjadi tidak seimbang. Ketika kita menjadi tidak seimbang, yang terjadi adalah penderitaan, kegelisahan, kejenuhan, kekecewaan yang akan terus muncul di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk itu marilah ketika kita menyadari bahwa kesehatan menjadi keuntungan yang terbesar, maka jadilah pribadi yang selalu sehat, dan untuk mempertahankan kesehatan, selanjutnya kita harus mampu untuk menjadi pribadi yang pandai, merasa puas. Selanjutnya adalah wasasa paramanyati. Artinya adalah kepercayaan menjadi saudara yang paling baik di dunia ini. Nah, di era new normal ini, kita hendaknya mampu menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Menjadi pribadi yang konsisten. Bahwa pemerintah telah menganjurkan kita untuk menggunakan masker. Dianjurkan untuk selalu membersihkan diri, mencuci tangan, dan sebagainya. Menjaga jarak. Sebagai wujud pribadi yang dapat dipercaya, hendaknya kita dapat mengikuti anjuran pemerintah yang telah diberikan dengan sebaiknya. Di dalam Karanam Sutta disebutkan sako ujuca, suhu juca, menjadi jujur dan sungguh-sungguh jujur. Hendaknya kita juga harus mampu menjadi pribadi yang demikian. Karena dengan menjadi pribadi yang jujur dan sungguh-sungguh jujur, maka di dalam keluarga kita akan dapat dipercaya. Bersama anak-anak kita juga akan dipercaya. Bersama karyawan, anak buah, kita juga akan dapat dipercaya. Di dalam wihara, di dalam satu organisasi, ketika kita menjadi pribadi yang jujur, kita juga akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dan kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Dan itu sangat sulit untuk didapatkan. Nah, melalui pembelajaran Dharma ini, melalui sharing Dharma ini, atau mungkin latihan di dalam setiap waktu yang Bapak Ibu lakukan bersama Yang Mulia Bante Badrasunanda, melalui praktek Dhamma, hendaknya itu mampu menjadi dasar, menjadi satu pondasi yang kokoh bagi diri kita untuk menjadi pribadi yang jujur dan sungguh-sungguh jujur, artinya dapat dipercaya. Dengan demikian, kita akan mampu menciptakan kondisi yang baik, menciptakan satu kondisi yang membahagiakan, menenangkan, dan tentunya mendamaikan bagi diri kita, keluarga, bahkan masyarakat, dan semua makhluk. Karena apa? Karena kita dapat dipercaya. Selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, Nibbanang Paramang Sukang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Ketika kita mampu benar-benar menjaga kesehatan. Kesehatan di sini yang perlu Bapak Ibu pahami bukan hanya kesehatan secara fisik, tetapi juga kesehatan mental kita. Ketika kita mampu menjaga keduanya dengan baik, antara kesehatan fisik dan kesehatan batin kita dapat terjaga dengan baik, selalu dapat memberikan nutrisi bagi batin, juga selalu mampu menjaga kesehatan bagi jasmani, maka keseimbangan selalu terjaga, mampu menjadi pribadi yang pandai merasa puas, selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan atas apa yang telah didapatkan, selalu bersyukur. Artinya ketika kita mampu bersyukur, maka kita akan gemar untuk berbagi. Dengan berbagi, kita akan selalu menjadi pribadi yang senantiasa pandai merasa syukur. Artinya kita mampu memanfaatkan kehidupan kita atas apa yang kita miliki,
kita mampu saling mendukung satu sama lain untuk mendapatkan kondisi yang membahagiakan. Selanjutnya, kita mampu menjadi pribadi yang pandai dipercaya, selalu menjaga sila dengan baik, menjaga 3 pintu karma dengan sebaik mungkin, mampu mengendalikannya dengan sebaik mungkin, maka tidak menutup kemungkinan kebahagiaan tertinggi, nibbana, ini akan kita dapatkan. Ini akan kita rasakan, baik di dalam kehidupan ini ataupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Loh Bante, untuk mencapai kebahagiaan nibbana kan kita harus melatih diri begitu banyak Bante. Ya benar. Tetapi kondisi yang membahagiakan atau kebahagiaan tertinggi tidak menutup kemungkinan dapat kita rasakan di dalam kehidupan ini juga. Ya. Tidak harus setelah mengalami kematian. Tidak harus setelah mengalami kematian. Tetapi kita juga memiliki kesempatan, memiliki hak untuk merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan nibbana. Melalui apa? Melalui praktek dharma. Dengan sungguh-sungguh. Bante, kan tidak mudah. Benar tidak mudah. Tetapi kalau kita tidak pernah mau mencoba untuk mendekat kepada kebahagiaan itu, tentunya kita tidak akan pernah merasakan. Seperti halnya Bapak Ibu dan Saudara, saya ibaratkan. Bapak Ibu berada di Papua. Bapak Ibu pernah ke Jakarta, di Jakarta ada Monas. Bapak Ibu tahu Monas. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya cukup tahu Monas tanpa ada aksi untuk mendekat di tempat Monas itu berada, apakah kira-kira kita akan pernah sampai di Monas itu? Tentu tidak akan pernah sampai. Demikian juga kebahagiaan tertinggi nibbana. Kita menyadari, kita tahu bahwa di dalam agama Buddha ada nibbana paramangsuka. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Kalau kita sebagai umat Buddha hanya cukup tahu bahwa ada nibbana sebagai tujuan akhir dalam agama Buddha, hanya cukup tahu tanpa mau ada aksi untuk mendekat atau untuk merealisasikan, maka tidak akan pernah sampailah kita kepada kebahagiaan yang tertinggi itu. Waduh Bante, terlalu tinggi Bante, terlalu jauh berpikirnya Bante. Tidak masalah. Saya ibaratkan seperti tadi, Monas. Bapak Ibu di Papua, tahu di Jakarta ada Monas. Kita hanya cukup tahu, tanpa mau ada aksi mendekat kepada Monas, maka kita tidak akan pernah sampai. Demikian juga nibbana, kita harus mulai mendekatkan diri, mulai untuk merealisasikannya sedikit demi sedikit, mendekat, mendekat, dan mendekat. Dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena apa? Akan menjadi sangat rugilah kita bahwa dalam kehidupan saat ini kita telah mendapatkan keyakinan yang begitu luar biasa. Itu keyakinan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, mampu mempraktikkan sila, tapi jika kita tidak mampu untuk semangat di dalam praktek Dharma, tidak semangat di dalam belajar Dharma, melakukan kebajikan untuk mendekatkan diri kepada nibbana atau kebahagiaan tertinggi, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat rugi. Maka kita akan terus mengalami sebuah proses kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi bagaimana kita harus beraditana, bertekad di dalam kehidupan ini. Saya bertekad setelah saya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, memperhatikan sila, saya akan bertekad menjalankan sila dengan baik. Saya akan bertekad untuk menjalankan Dharma dengan baik dalam kehidupan saat ini. Semoga tekad yang baik ini mampu menunjang saya dan mengkondisikan saya untuk mencapai kebahagiaan nibbana. Dengan demikian, kita akan terkondisi di dalam kebahagiaan nibbana itu. Jadi, tidak menutup kemungkinan kita dapat merasakan kebahagiaan nibbana itu. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang dikatakan menghargai kehidupan di era new normal ini. Bahwa kita melihat begitu banyak kejadian-kejadian
yang tentunya sulit untuk kita terima. Kematian, sakit, begitu banyak orang yang ketakutan, gelisah. Nah, hal ini menjadikan diri kita mungkin menderita juga, takut, gelisah, khawatir, ya dan sebagainya. Begitu banyak yang terjadi. Tetapi ketika kita melihat hal itu, hendaknya kita tidak harus terus berada pada kondisi yang menyedihkan, tetapi bagaimana kita harus membawa perubahan baru bagi kehidupan kita di era new normal ini, bagaimana kita mampu menghargai kehidupan. Jadikan semua itu sebagai pengalaman yang mengajarkan kita tentang bahwa kehidupan ini akan selalu mengalami proses perubahan, dan jika kita tidak dapat menerima perubahan itu, kita akan mengalami duka atau penderitaan. Maka yang dapat kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita dapat menghargai kehidupan kita dengan satu, memahami bahwa kesehatan adalah keuntungan yang terbesar dibandingkan keuntungan yang lainnya. Yang kedua adalah memahami bahwa kepuasan merupakan harta yang sangat berharga. Untuk itu bersyukurlah, ya, merasa cukuplah, dan berbuat baiklah di dalam kehidupan ini, dan pandai-pandailah untuk merasa puas. Selanjutnya yang ketiga, memahami bahwa kepercayaan adalah saudara yang paling baik, dan terakhir memahami bahwa nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Dengan kita mampu memahami keempat hal ini, kita akan dapat menghargai kehidupan kita akan dapat membawa kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang membawa perubahan yang lebih baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi semua sahabat, teman-teman kita, dan semua masyarakat, bahkan semua makhluk akan ikut merasakan kebahagiaan seperti apa yang telah kita rasakan bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, kesimpulannya adalah, di sini akan saya simpulkan, jadikan era new normal ini sebagai momen untuk bertekad dalam menghargai kehidupan. Mengapa demikian? Kita menjadikan new normal ini sebagai momen untuk bertekad di dalam menghargai kehidupan. Bapak Ibu perlu kita sadari dalam Dhamma dikatakan oleh Sang Buddha bahwa siapa yang menanam, dialah yang akan memetik hasilnya. Untuk itu, apapun yang kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita, atau melalui tubuh jasmani ini, yang kita lakukan, baik ataupun tidak baik, kecil maupun besar yang kita lakukan, itu akan menimbulkan akibat. Jadi, apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Ketika kita menanam hal yang baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, atau melalui sebuah kebiasaan yang telah kita miliki saat ini adalah kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik, atau mungkin menjadi manusia yang baru, manusia yang memiliki pola hidup yang lebih baik dari cara pandangnya, cara berpikirnya, pengertiannya menjadi lebih baik, maka semua yang kita tanam itu akan kita petik hasil, tentunya adalah hasil yang baik. Nah, maka menjadi penting bagi kita untuk menjadikan new normal ini sebagai dasar tekad di dalam menghargai kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama untuk selalu menjaga diri dengan baik. Mari kita bersama-sama untuk semakin meningkatkan kualitas keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk semakin lebih baik, dan tentunya marilah kita bersama-sama untuk semakin gemar belajar dan berpraktik Dharma, melihat kondisi yang terjadi selalu mengalami perubahan. Saat ini mungkin kita masih sehat, tetapi kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan hadir dalam kehidupan kita. Hidup tidak pasti, tetapi kematian itulah yang pasti. Kematian itulah yang pasti. Ya. Dari kematian yang pasti dan hidup saat ini, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak pasti. Saat ini kita bisa mendengarkan Dharma, merasakan nafas masuk dengan lega. Mungkin kita juga masih mendapatkan satu perlindungan saat ini kondisi yang sehat. Tetapi kita tidak pernah tahu esok seperti apa. Yang jelas kematian adalah kondisi yang pasti. Nah, untuk itu mari kita manfaatkan kehidupan kita saat ini dengan terus gemar
untuk belajar Dharma, gemar berpraktek Dharma, dan tentunya semoga kita mampu senantiasa untuk meningkatkan kualitas mental yang baik. Dengan kualitas mental yang baik, apapun kondisi yang muncul, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kesemua itu akan dapat kita terima dengan bijaksana. Ketika kita memiliki kualitas mental yang baik, maka kita akan dapat menerima setiap kondisi yang muncul dengan bijaksana. Ketika kita dapat menerima kondisi yang muncul baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan dengan bijaksana, maka kehidupan kita akan selalu damai dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya cukup sampai di sini sharing Dharma yang saya berikan. Semoga memberikan inspirasi, memberikan dukungan bagi Bapak Ibu, memberikan semangat bagi Bapak Ibu untuk terus semangat dalam belajar Dharma dan berpraktik Dharma. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.